aku Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 494. Namun hangat. Setelah itu dia kembali masuk ke dalam mobil. Sopir sudah turun, memberi ruang bagi Din untuk menyetir sendiri. Pak Argatama membuka kaca mobil. Azarin mendekat, menyalami tangan mertuanya dengan sopan. "Papa pulang dulu ya, nak. Doakan papa cepat kembali ke rumah ini," ucap Pak Argatama dengan nada penuh kasih yang tertahan. Azarin mengangguk. Doa Aza tidak pernah putus untuk papa dan ibu. Mobil pun melaju, meninggalkan halaman luas rumah itu. Azarin berdiri cukup lama, hingga kendaraan benar-benar menghilang dari pandangan. Baru setelah itu dia menghela napas berat, lalu masuk ke dalam rumah, menutup pintu dengan hati yang terasa kosong. Di dalam mobil, tak ada percakapan. Hanya suara mesin mobil dan sesekelai klakson. Din menggenggam setir erat. Banyak hal yang ingin dia katakan, banyak pertanyaan yang ingin dia lontarkan, namun sesuatu di dalam dirinya menahan semua itu. Seolah firasatnya meminta diam. Perjalanan 1 jam menuju pinggiran Dubai terasa lebih panjang dari biasanya. Matahari siang itu semakin terik, namun tetap terasa sejuk, karena banyaknya pepohonan di sepanjang jalan menuju panti. Hingga akhirnya mobil berhenti di depan panti lansia, sebuah bangunan sederhana dengan halaman yang cukup luas. Din turun lebih dulu. Dia membuka bagasi dan mengeluarkan koper milik ayahnya. Pak Argatama ikut turun, langkahnya sedikit terlatih. Dia meraih koper itu. "Papa bisa sendiri. Kamu pulang saja," katanya. Din menggeleng tegas. "Tidak, Pak. Aku antar sampai asrama." Pak Argatama menatap putranya sejenak. "Kamu capek?" "Enggak," jawab Din singkat. Ada perdebatan kecil yang nyaris meletup. Din menduga ayahnya masih menyimpan kecewa karena dia tak datang ke kamar semalam. Namun Pak Argatama hanya berkilah, mengatakan dia tahu Din lelah dan butuh istirahat. Namun Din tetap pada pendiriannya. Dia menarik koper itu, melangkah lebih dulu. Pak Argatama akhirnya memilih diam. Mereka berjalan berdampingan tanpa kata, jarak di antara mereka terasa seperti jurang yang tak kasat mata. Hingga mereka memasuki halaman panti, suasana mendadak berbeda. Ada keramaian. Beberapa perawat tampak mondar-mandir, wajah mereka tegang. Sejumlah penghuni panti berkumpul dalam kelompok kecil, suara bisik-bisik terdengar di udara. Pak Argatama mengerutkan kening. Din pun menelambatkan langkah, rasa penasaran menyusup meski tidak sebesar milik ayahnya. Seorang perawat melintas. Pak Argatama menghentikannya. "Ada apa ini?" tanyanya dalam bahasa Arab. "Kenapa ramai?" Perawat itu tampak terkejut, lalu menunduk sedikit. "Ada yang wafat, Tuan." Wajah Pak Argatama membeku. "Siapa?" Suaranya bergetar, gugup. Perawat itu menyebut sebuah nama dengan nada cemas. "Tuan Rashid." Koper di tangan Din hampir terlepas ketika melihat perubahan wajah ayahnya. Pak Argatama memucat. Tubuhnya goyah. Tanpa pikir panjang, Din menjatuhkan koper dan meraih ayahnya, memeluknya agar tidak jatuh. "Pak, ada apa?" Din panik. Pak Argatama tak langsung menjawab. Napasnya tersengal. Din segera membantunya duduk di kursi yang tak jauh dari situ. Perawat pun ikut merasa cemas. Sementara Din langsung berlutut di depan ayahnya, menatap wajah itu dengan cemas. 30. "Pak, kenapa? Siapa yang meninggal?" Tanyanya lagi penasaran, bahkan dia sampai lupa meminta air minum pada perawat. Pak Argatama menelan ludah. Matanya berkaca-kaca. "Ayahnya Sadam," jawabnya lirih, suara itu nyaris pecah. "Yang meninggal? Ayahnya Sadam, Din." Dunia Din seolah berhenti berputar. Wajahnya memucat seketika. Nama itu kembali menghantamnya, tepat saat dia yakin telah menutup pintu rapat-rapat. 31. Pak Argatama berjalan sempoyongan menuju asrama itu. Langkahnya tidak lagi tegap seperti beberapa jam lalu. Bahunya turun, punggungnya sedikit membungkuk,
seolah beban yang tak terlihat tiba-tiba diletakkan di sana tanpa peringatan. Din mengikutinya dari belakang, napasnya pendek, tubuhnya terasa kosong. Ada perasaan yang tak bisa dia beri nama, campuran antara terkejut, sesak, dan penyesalan yang belum sempat dia pahami. "Pak, Papa tenang dulu," panggil Din berulang kali, suaranya terdengar lebih lemah dari yang dia inginkan. Namun Pak Argatama seperti tidak mendengar. Pandangannya lurus ke depan, ke arah bangunan asrama yang kini dipenuhi orang. Begitu mereka tiba, kerumunan menyambut. Beberapa penghuni panti berdiri berkelompok, sebagian perawat berlalu lalang dengan wajah tegang. Ada bisik-bisik, ada helaan napas berat, ada mata-mata yang memerah. Pak Argatama tetap memaksa masuk. Din segera mendahului, mengangkat tangannya, mengucap permisi dalam bahasa Arab, berulang kali, meminta jalan. Beberapa orang menyingkir dengan ragu, sebagian lain hanya menatap dengan simpati. Di depan pintu asrama, dua petugas medis berdiri. Pintu tertutup rapat. Din menahan bahu ayahnya agar tidak maju terlalu cepat. "Pak, sebentar," katanya, mencoba menenangkan. "Mereka gak akan izinkan masuk sembarangan." Namun Pak Argatama menggeleng pelan, napasnya bergetar. Din tahu, jika dia tidak bertindak cepat, ayahnya bisa roboh di tempat itu juga. Dia melangkah maju, mengetuk pintu dengan keras, 1 kali, 2 kali, lalu berkali-kali. Ketika salah satu petugas membuka sedikit, Din langsung bicara, suaranya penuh desakan dan harap. "Saya keluarga," katanya dalam bahasa Arab yang fasih. "Tolong, itu sahabat ayah saya. Tolong izinkan kami masuk sebentar saja." Petugas medis ragu. Din tidak berhenti. Dia menjelaskan dengan cepat, menunjuk ayahnya yang berdiri goyah di belakangnya. Ada keputusasaan di matanya yang tidak bisa dipalsukan. Setelah beberapa detik yang terasa seperti menit, petugas itu mengangguk perlahan. "Sebentar saja," katanya. Din tidak menunggu lebih lama. Dia menarik ayahnya masuk. Pintu asrama tertutup kembali, suara kerumunan di luar teredam seketika. Udara di dalam ruangan itu terasa berat. Bau antiseptik bercampur dengan sesuatu yang lebih sunyi, lebih dingin. Di tengah ruangan, sebuah ranjang sederhana terletak. Di atasnya, terbujur tubuh seorang pria parubaya, wajahnya pucat, matanya terpejam. Selimut putih menutup hingga dada. Dan di sana, di sisi ranjang itu, Saddam. Din terhenyak. Dadanya seketika terasa diremas. Saddam berlutut, tubuhnya membungkuk, kedua tangannya mencengkeram kain penutup jasad itu. Tangisnya pecah, keras, tak tertahan. Suaranya serak ketika memanggil ayahnya, berulang kali, seolah berharap nama itu bisa menarik sang ayah kembali ke dunia. "Ayah, bangun, ayah. Tolong bangun." Isaknya, kepalanya menempel di dada ayahnya yang sudah tak bergerak. Din tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Ini bukan Saddam yang dia kenal. Bukan pria yang selalu tersenyum, bahkan sangat tenang yang memaksakan pertemanan, bukan sosok yang membuatnya curiga dan marah. Ini adalah seorang anak yang kehilangan satu-satunya tempat bersandar. Pak Argatama berhenti beberapa langkah dari ranjang. Matanya berkaca-kaca. Tanpa ragu, dia mendekat, lalu berlutut di samping Saddam. Tangannya yang gemetar meraih bahu lelaki muda itu, menariknya ke dalam. 32. Pelukan. "Sisakan rasa ikhlas di hatimu, nak," ucapnya pelan, suara itu penuh getar. "Ayahmu orang baik. Insya Allah ditempatkan di tempat yang paling indah." Saddam tidak menolak. Dia justru memeluk Pak Argatama erat, seolah pelukan itu satu-satunya hal yang mencegahnya runtuh sepenuhnya. Tangisnya semakin menjadi, bahunya naik turun, napasnya tersengal. Din berdiri terpaku. Ada sesuatu yang menyayat di dadanya. Dia ingin mendekat, tapi kakinya seperti tertanam di lantai. Kenangan akan kata-kata kasarnya, tentang usirannya, tentang tatapan Saddam yang memerah hari itu, semua berkelebat tanpa ampun. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang dipecah oleh isak tangis. Hingga akhirnya,
Petugas medis masuk kembali, diikuti 2 orang staf rumah sakit. Mereka berbicara pelan, memberi isyarat bahwa jasad harus segera dibawa. Saddam mengangkat kepala. Matanya merah, wajahnya basah oleh air mata. Begitu dia menyadari apa yang akan terjadi, tubuhnya menegang. "Tidak," katanya keras. "Jangan sekarang. Jangan bawa ayah. Saya belum selesai." Petugas mencoba menjelaskan dengan nada lembut. Saddam berdiri mendadak, menghalangi ranjang. Tangannya terulur, wajahnya berubah, bukan marah pada mereka, tapi pada kenyataan yang tak bisa dia terima. "Dia ayah saya," teriaknya. "Jangan sentuh. Saya masih mau memeluknya." Pak Argatama mencoba menenangkan, namun Saddam seperti tidak mendengar. Situasi memanas. Tangis berubah menjadi amukan yang putus asa. Din melihat bahu Saddam bergetar hebat. Tanpa berpikir panjang lagi, dia melangkah maju. "Cukup," kata Din, suaranya rendah tapi tegas. Saddam menoleh. Mata mereka bertemu. Untuk sesaat, ada keterkejutan di wajah Saddam. Din tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya membuka lengannya, lalu menarik Saddam ke dalam pelukan yang kuat. Tubuh Saddam kaku sesaat, lalu runtuh. Tangisnya pecah lebih keras, wajahnya tersembunyi di dada Din. Din menutup mata, menahan napas, membiarkan lelaki itu meluapkan seluruh dukanya. Tangannya menepuk punggung Saddam perlahan, berulang kali, seperti seseorang yang mencoba menenangkan badai. "Lepaskan, kalau harus," ucap Din pelan di dekat telinganya. "Kamu gak sendirian." Kata-kata itu keluar tanpa perhitungan, tanpa rencana. Namun begitu saja, Saddam terisak lebih pelan. Amukannya mereda, digantikan oleh kesedihan yang lelah. Petugas medis menunggu dengan sabar, memberi waktu. Di sudut ruangan, Pak Argatama menunduk, air matanya jatuh tanpa suara. Di dalam keheningan itu, ada sesuatu yang bergeser, sesuatu yang tidak lagi sama. Ketika jasad itu akhirnya diangkat perlahan dan didorong keluar ruangan, Saddam tidak lagi berteriak. Tubuhnya gemetar, namun kakinya masih mampu menopang. Din tetap berada di sisinya, satu tangan menahan bahu Saddam, satu tangan lain siap menangkap jika lelaki itu tiba-tiba roboh. Tidak ada kata-kata tambahan. Tidak ada penghiburan berlebihan. Hanya kehadiran yang sengaja tidak dilepas. Langkah mereka mengikuti tandu hingga keluar gedung. Sore Dubai terasa lebih hangat dengan cahaya matahari yang menyatu dengan angin dari gurun. Ambulans sudah menunggu. Pintu belakang terbuka, petugas bekerja cepat namun tetap penuh hormat. Saddam berdiri terpaku, menatap tubuh ayahnya yang kini terbaring kaku, tertutup kain putih. Napasnya tersendat. Pak Argatama mendekat, berdiri di sisi Saddam. Tangannya terulur, menggenggam jemari Saddam yang dingin. "Nak," ucapnya lirih, seolah takut suaranya sendiri merusak suasana. Saddam menoleh, matanya merah dan bengkak. Dia mengangguk pelan, lalu membiarkan jasad itu masuk ke dalam ambulans. Perjalanan berikutnya berlangsung tanpa banyak suara. Din tidak membawa Saddam ke mobil pribadinya. 33, yang juga terparkir. Dia memilih tetap satu kendaraan. Ambulans melaju di depan, lampu birunya berpendar memantul di aspal. Din duduk di balik kemudi, kedua tangannya menggenggam setir dengan kuat. Pandangannya fokus ke jalan, namun sesekali matanya terangkat ke kaca spion. Di kursi belakang, Saddam duduk terdiam. Bahunya masih naik turun, isaknya tidak lagi meledak, tetapi tertahan, menyakitkan. Pak Argatama duduk di sampingnya, tubuhnya sedikit condong, seolah siap menyangga kapanpun dibutuhkan. Mobil melaju beberapa menit dalam keheningan yang berat. Hingga akhirnya Saddam bersuara. Suaranya lirih, serak, nyaris patah. "Paman," katanya, memanggil Pak Argatama tanpa menoleh. "Apa paman tahu? Ayahku punya penyakit." Pertanyaan itu menggantung di udara. Pak Argatama menghela napas panjang. Dadanya naik turun. Ia tidak langsung menjawab. Din melirik dari kaca spion, sekilas, lalu kembali menatap jalan. Pak Argatama mengangguk pelan.
Namun tidak ada kata yang keluar. Saddam menelan ludah. Tangannya mengepal di pangkuannya. Kalau begitu, dia sakit apa? Tanyanya lagi. Bukankah dia selalu terlihat ceria? Setiap aku datang, dia selalu bilang baik-baik saja. Bahagia. Bahkan bercanda. Mobil tetap melaju. Suara mesin terdengar lebih jelas di tengah sunyi itu. Pak Argatama terdiam beberapa detik, seolah memilih kata yang tidak akan melukai lebih dalam. Kanker, ucapnya akhirnya. Satu kata pendek, namun terasa berat. Tubuh Saddam menegang. Wajahnya memucat. Matanya membelalak sebelum akhirnya terpejam kuat-kuat. Napasnya tersedak. Kanker. Ulangnya lirih, seperti tidak percaya. Pak Argatama mengangguk. Tangannya terangkat, menepuk pundak Saddam dengan gerakan yang penuh empati. Sudah cukup lama katanya, bahkan sebelum saya masuk ke panti. Saddam tiba-tiba memukul dadanya sendiri, keras. Aku bodoh, katanya terisak. Bodoh sekali. Aku sering datang, tertawa dengannya, pulang tanpa pernah bertanya. Aku bahkan tidak mengusahakan pengobatan. Aku anak macam apa? Tangannya kembali terangkat, namun kali ini Pak Argatama menangkapnya dengan cepat. Dia menarik Saddam ke dalam pelukannya. Tubuh Saddam bergetar hebat. Jangan, ucap Pak Argatama tegas namun lembut. Jangan menyakiti dirimu sendiri. Tangis Saddam pecah lagi. Dia sendirian menahan sakit itu, Paman, katanya dengan suara parau. Dan aku tidak tahu apa-apa. Pak Argatama mengusap punggung Saddam perlahan, berulang-ulang. Ayahmu pernah bilang pada Paman, katanya, suaranya berat namun penuh kasih. Dia sangat menyayangimu. Dia hanya punya kamu, dan cucunya. Itu sebabnya dia tidak ingin kamu melihatnya lemah. Tidak ingin kamu terbebani. Saddam menggeleng, air matanya mengalir tanpa henti. Lalu sekarang bagaimana? Apakah sekarang aku tidak terluka? Katanya lirih namun penuh kepedihan. Aku merasa lebih hancur dari apapun. Dia salah, Paman. Aku terluka jauh lebih dalam dari yang dia kira. Pak Argatama menarik napas, dadanya ikut sesak. Itulah orang tua, katanya pelan. Mereka sering memilih menanggung penderitaan sendiri. Mereka pikir dengan menyembunyikan luka, anaknya akan baik-baik saja. Mereka lupa, bahwa kepergian mereka justru meninggalkan luka yang lebih dalam. Din mendengar setiap kata itu. Rahangnya mengeras. Matanya berkaca-kaca meski dia tetap menatap lurus ke depan. Gambaran ibunya muncul begitu saja. Hari ketika dia sedang salat, bersujud, lalu kembali dan mendapati dunia telah berubah. Dia tahu rasa itu. Rasa terlambat. Rasa tidak sempat berpamitan. 34. Namun Din tetap diam. Dia tidak mencampuri duka orang lain dengan dukanya sendiri. Bukan waktunya. Saddam mengangkat wajahnya sedikit. Aku bahkan tidak ada di sana saat dia pergi, katanya dengan suara nyaris putus. Aku baru tiba di rumah. Baru saja menaruh koper. Telepon itu masuk, dan ketika aku datang, dia sudah tidak bernapas. Aku belum minta maaf. Aku belum bilang terima kasih. Pak Argatama memejamkan mata sejenak. Percayalah, katanya lembut. Orang tua tahu. Bahkan tanpa kata. Doa dan kasih anaknya tidak pernah putus, meski lidah belum sempat mengucap. Saddam terdiam, namun air matanya tetap jatuh. Mobil terus melaju, mengikuti ambulans yang membawa jasad ayah Saddam. Di balik kemudi, Din menarik napas panjang. Dadanya terasa berat, tapi juga ada sesuatu yang perlahan membuka di dalam dirinya. Kesadaran bahwa cinta orang tua seringkali hadir dalam bentuk yang paling menyakitkan setelah ditinggalkan. Tidak ada yang berbicara lagi. Hanya suara jalan, suara mesin, dan isak yang sesekali terdengar. 3 laki-laki dalam satu mobil, masing-masing dengan luka yang berbeda, namun terhubung oleh satu kenyataan yang sama. Kehilangan tidak pernah adil, dan kasih orang tua seringkali baru sepenuhnya dipahami ketika semuanya sudah terlambat. Pintu utama rumah itu terbuka perlahan, nyaris tanpa suara.
Jam dinding di ruang tengah menunjukkan pukul 11:30. Lampu-lampu besar sengaja diredupkan, menyisakan cahaya temaram yang membuat rumah seluas itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Azarin yang sejak tadi duduk di sofa, langsung berdiri begitu mendengar langkah kaki. Jantungnya berdegup keras. Sejak maghrib, ponselnya tak lepas dari genggaman. Puluhan kali dia menatap layar, menunggu nama Din muncul. Puluhan kali pula kekecewaan yang sama datang, karena tak ada balasan, tak ada panggilan kembali. Ketika sosok itu akhirnya muncul di ambang pintu, Azarin menghela napas lega, namun kelegaannya langsung runtuh. Din masuk dengan langkah pelan, tubuhnya condong sedikit ke depan. Di lengannya, seorang anak perempuan terlelap. Rambutnya diikat rapi, pipinya menempel di dada Din, napasnya teratur. Gadis itu adalah Sehrish. Azarin membeku. Wajahnya pucat. Otaknya seakan berhenti memproses apa yang dilihat matanya. Dari sekian kemungkinan yang dia bayangkan malam itu, Din kecelakaan, Din kelelahan, Din tertidur di masjid, tidak satu pun melibatkan anak dari lelaki yang selama ini mereka hindari. Mas. Suaranya bergetar, hampir tak keluar. Din tidak langsung menoleh. Dia melangkah masuk, sambil memberi isyarat agar Azarin tidak bersuara terlalu keras. Dia tidur, ucapnya singkat. Itu saja. Azarin menelan ludah. Dadanya terasa sesak. Kenapa Mas gak jawab telepon aku? Tanyanya cepat, emosinya mulai naik. Aku nelepon Mas berkali-kali. Aku kirim pesan. Aku panik. Din berhenti melangkah. Baru kali itu dia menoleh. Matanya lelah. Sangat lelah. Namun sorotnya tetap tajam. Mas gak bisa jawab, gak sempat, katanya datar. Gak bisa. Gak sempat. Suara Azarin meninggi tanpa sadar. Atau gak mau. Din menghela napas panjang, jelas berusaha menahan sesuatu. Mas pulang larut. Mas capek. Tolong jangan berdebat sekarang. Azarin tercekat. Kalimat itu menusuk. Aku mulai. Ulangnya lirih, lalu tertawa kecil, getir. Mas pulang hampir tengah malam, tanpa kabar, bawa anak orang yang jelas-jelas Mas sendiri bilang mau jauhi, dan aku gak. 35. Boleh bertanya. Din menggertakkan rahang. Dia melirik Sehrish di lengannya, memastikan anak itu tidak terbangun. Aku jelasin nanti, katanya lebih rendah. Sekarang aku mau baringin dia dulu. Tanpa menunggu jawaban, Din melangkah menuju kamar Alina. Azarin mengikutinya dengan langkah cepat namun tetap menjaga suara. Di depan kamar anaknya, Din membuka pintu perlahan. Alina sudah tertidur, lampu tidur menyala redup. Din menunduk, menatap wajah putrinya sejenak, lalu mengangkat selimut dan meletakkan Sehrish di samping Alina dengan hati-hati. Tangannya menyelimuti keduanya, memastikan posisi nyaman. Momen itu, entah kenapa, justru membuat dada Azarin semakin sesak. Begitu pintu kamar ditutup kembali, Azarin tak lagi menahan diri. Mas jelasin sekarang, katanya tegas, nyaris berbisik keras. Aku gak ngerti apa yang terjadi. Din memijat tengkuknya. Sayang, aku benar-benar capek. Aku juga capek, balas Azarin cepat. Matanya mulai berkaca-kaca. Dari tadi aku stres sendirian. Anak-anak rewel. Zayan muntah-muntah. Din terdiam. Apa? Kamu gak baca pesanku? Ya. Suara Azarin bergetar. Zayan muntah terus, Mas. Panas. Sampai lemas. Aku panggil dokter ke rumah. Sekarang dia di kamar, diinfus. Kata-kata itu seperti pukulan telak. Apa? Din melangkah mendekat satu langkah, wajahnya berubah drastis. Infus. Iya. Azarin mengangguk, air mata jatuh. Aku nelepon kamu karena aku takut. Aku butuh kamu. Tapi kamu gak ada. Kamu gak jawab. Din menutup mata sesaat. Napasnya berat. Kenapa kamu gak bilang dari awal? Azarin tertawa pendek, pahit. Aku bilang. Lewat telepon. Lewat pesan. Tapi kamu gak baca. Keheningan jatuh di antara mereka.
Namun bukan keheningan yang tenang. Tegang. Din membuka mata. Wajahnya tampak keras, bukan karena amarah, melainkan karena kelelahan yang telah menumpuk terlalu lama dan terlalu banyak. Suaranya naik sedikit, tertahan di dada yang sesak. Aku baru keluar dari pemakaman, katanya akhirnya, seperti seseorang yang menyerah pada beban yang terlalu berat untuk terus dipanggul sendirian. Ayah Saddam meninggal. Di panti. Kejadiannya pas aku nganter papa tadi. Semua beruntun, Za. Aku harus nenangin Saddam, anak itu benar-benar hancur. Sehrish meneraung gak berhenti. Aku gak bisa ninggalin mereka begitu aja. Azarin terdiam. Kata-kata itu jatuh satu persatu, menghantamnya pelan tapi dalam. Pemakaman, ayah Saddam, dan Sehrish yang menangis. Saddam yang berduka. Semua itu seperti potongan puzzle yang baru sekarang menemukan bentuknya. Matanya melembut, namun justru disitulah dadanya terasa semakin nyeri. Oh, hanya itu yang keluar, lirih, hampir tak bersuara. Dia tidak marah. Tidak pada Sehrish. Tidak pada duka yang Din bawa pulang bersamanya. Yang ada hanyalah rasa sesak yang berbeda, cemas yang belum sempat reda sejak sore tadi. Aku cuma khawatir, katanya akhirnya, suaranya bergetar, tapi bukan karena curiga. Aku takut, Mas. Bukan karena anak itu. Tapi karena kamu gak jawab. Aku mikir macam-macam. Din mengusap wajahnya pelan, gerakannya lelah. Aku pegang Sehrish. Tangannya erat banget. Dia ketakutan. Saddam bahkan gak sanggup berdiri. Aku cuma mikir satu hal, jangan ada anak kecil yang merasa. 36. Sendirian malam ini. Azarin menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Aku ngerti, bisiknya. Aku benar-benar ngerti kenapa kamu bawa dia ke sini. Lalu napasnya tersendat. Tapi di sini, anak kita juga sakit, tanpa Mas. Kalimat itu tidak diucapkan dengan nada menyalahkan. Justru terdengar seperti pengakuan paling rapuh seorang ibu yang kehabisan daya. Tangannya mengepal di sisi tubuh, seolah menahan gemetar yang tak ingin dia perlihatkan. Zayan muntah-muntah. Lanjutnya pelan. Panasnya naik tiba-tiba setelah kamu pergi. Aku panggil dokter. Aku dan Mbak Santi ngadepin itu. Aku nelepon kamu bukan buat marah. Tapi karena aku takut. Din membeku. Semua pembelaan yang tadi sempat mengendap di kepalanya runtuh seketika. Bahunya turun, seolah baru sekarang dia menyadari ada beban lain yang jauh lebih dekat, lebih personal, yang luput dari genggamannya. Diinfus. Tanyanya nyaris tak bersuara. Azarin mengangguk. Din memejamkan mata. Napasnya berat. Aku gak tahu, katanya lirih, penuh penyesalan. Kalau aku tahu. Aku tahu, potong Azarin cepat, seakan ingin menghentikan rasa bersalah itu tumbuh lebih jauh. Aku tahu kamu gak sengaja. Namun air matanya tetap jatuh. Aku cuma capek, Mas. Takut. Dan butuh kamu. Din melangkah mendekat, ragu-ragu, seolah takut sentuhan justru akan meruntuhkan sesuatu. Azarin tidak mundur kali ini, tapi tubuhnya tetap tegang, masih dipeluk kecemasan yang belum benar-benar reda. Maaf, ucap Din pelan. Sederhana, tapi penuh beban. Aku gak ninggalin kamu dengan sengaja. Azarin mengangguk, meski hatinya masih bergetar. Aku tahu, ulangnya, nyaris seperti meyakinkan dirinya sendiri. Keheningan kembali jatuh, kali ini bukan dipenuhi benturan, melainkan kelelahan yang sama-sama mereka. Rasakan. Aku mau lihat Zayan, kata Din akhirnya. Azarin pun langsung berbalik, melangkah menuju kamar utama. Mereka berjalan berdampingan tanpa bicara. Di rumah sebesar itu, langkah kaki mereka terdengar terlalu jelas, seolah tiap bunyi mengingatkan betapa sunyinya malam ini. Di depan pintu kamar, Azarin berhenti sejenak. Tangannya menyentuh gagang pintu, ragu. Kita bahas yang lain nanti, katanya pelan. Sekarang. Dia dulu. Din mengangguk. Pintu dibuka perlahan. Di dalam, Zamira tertidur pulas di boks bayinya,
wajah mungilnya tenang, tak tahu apapun tentang kekacauan malam ini. Di tengah ranjang utama, Zayan terbaring dengan selang infus kecil menempel di tangannya. Wajahnya pucat, napasnya pelan, keningnya masih hangat saat disentuh. Din berdiri kaku. Dadanya seperti diremas kuat-kuat. Dia berlutut di samping ranjang, tangannya gemetar saat mengusap rambut putranya. Sentuhan itu begitu hati-hati, seolah takut melukai. "Maafin ayah," bisiknya, suara yang nyaris pecah. "Ayah telat." Azarin berdiri di ambang pintu, memeluk dirinya sendiri. Tangisnya turun dalam diam, bukan karena marah, melainkan karena lelah yang akhirnya menemukan jalannya. Malam itu, rumah besar itu menampung 37. Terlalu banyak emosi yang saling bertabrakan, duka orang lain, cemas seorang ibu, rasa bersalah seorang ayah. Din benar-benar merasa bersalah, di saat dia memikirkan anak orang lain, justru anaknya sendiri sangat mengkhawatirkan. Air matanya menetes tak terbendung. Dia pun membuka ponselnya, dan benar saja banyak pesan, panggilan tak terjawab dari istrinya. Dan anehnya sejak dia sibuk mengurus Saddam, menenangkan pria itu. Tangan Din membuka salah satu video yang Azarin kirimkan, berisi video anaknya yang muntah dan tampak sesak, ditambah tangisan Azarin yang terdengar takut terekam di dalam video sebagai iringan. Din sontak berdiri, dan segera mendekati Azarin. Dia berhambur memeluk Azarin, tangisnya pecah. Maaf, sayang. Aku udah gagal jadi suami dan ayah untuk kalian." Namun Azarin tak menjawab, dia pun membalas memeluk tubuh Din dengan posisi tubuhnya bergetar dan air mata yang berjatuhan. Dia hanya seorang ibu yang sangat ketakutan melihat kondisi putranya. "Maaf sudah mengecewakanmu, bahkan janjiku untuk menjaga kalian, aku ingkari. Sekali lagi maaf, sayang. Andai saja." "Tidak perlu berandai, Mas." Azarin menyela cepat, lalu melepaskan diri dari pelukan Din. "Semua yang terjadi, baik itu duka yang menyelimuti Saddam, keputusanmu membawa Sehrish dan kondisi Zayan sudah ditakdirkan." Kata andai hanya seolah kita menyesali takdir yang telah Allah tetapkan. Din terdiam, namun matanya sudah sembab. Azarin pun menghela napas berat. "Setelah Zayan sehat, aku izin ke Indonesia, aku rindu Umi dan kakakku. Kalau Mas mau membantu laki-laki itu, lakukan saja, aku tidak akan marah. Hanya satu yang perlu Mas tahu, jangan bawa ke rumah ini. Aku tidak nyaman." Azarin menegaskan suaranya di akhir kalimat, seolah jika dilanggar akan ada hukuman yang akan ditanggung. 38. Pagi datang dengan cahaya yang belum sepenuhnya hangat. Matahari baru naik separuh, menyelinap lewat celah tirai kamar utama, jatuh lembut di lantai marmer yang dingin. Rumah besar itu masih diselimuti kesunyian sisa malam panjang, malam yang meninggalkan jejak lelah di setiap sudutnya. Pintu kamar terbuka mendadak. Langkah-langkah kecil berlari tergesa di lorong, disusul suara napas yang belum teratur. Alina menerobos masuk dengan rambut berantakan, mata bulatnya berbinar, dan wajah yang dipenuhi antusiasme polos yang hanya dimiliki anak-anak. "Bunda, Bunda." Azarin yang tengah berdiri di sisi ranjang tersentak. Tangannya masih memegang baju kecil berwarna pucat, baru saja selesai mengganti pakaian putranya. Selang infus masih terpasang di tangan mungil itu, mengilap terkena cahaya pagi. Azarin menoleh cepat, lalu berusaha menarik senyum ke wajahnya, meski ada kelelahan yang belum sepenuhnya pergi dari matanya. "Iya, sayang," katanya lembut, menurunkan suara secara refleks. "Ada apa pagi-pagi udah kelihatan senang sekali?" Alina berhenti di dekat sang bunda, sedikit terengah. Rambutnya jatuh ke dahi, pipinya merona karena berlari. Dia mengangkat kepalanya, menatap ibunya dengan rasa ingin tahu yang tak bisa disembunyikan. "Yang bawa Sehrish ke rumah siapa?" Tanyanya cepat, polos, seolah pertanyaan itu sudah menunggu sejak dia membuka mata dan melihat sahabatnya ada di sampingnya. Azarin terdiam sepersekian detik. Senyum di bibirnya bertahan, meski terasa lebih tipis.
Ada sesuatu di dadanya yang bergerak pelan, bukan cemburu, bukan marah, hanya sisa perasaan yang belum sepenuhnya dia pahami. Ayah, jawabnya akhirnya. Suaranya tenang, hampir datar. Reaksi Alina datang seketika. Yayai, serunya spontan, melonjak kecil kegirangan. Azarin refleks mengangkat jari ke bibir. Set. Pelan-pelan, katanya sambil melirik Zayan. Adik lagi sakit. Kalau bangun nanti rewel. Alina langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan, matanya membulat seolah baru sadar telah melakukan kesalahan besar. Dia mengangguk cepat, gerakannya kaku tapi tulus, lalu menurunkan suaranya hingga nyaris berbisik. Oh, maaf, Bun. Beberapa detik berlalu dalam keheningan kecil itu. Alina mengalihkan pandangannya ke ranjang, memperhatikan adik kembarnya yang tertidur dengan wajah pucat. Rasa ingin tahunya kembali muncul, namun kali ini lebih pelan, lebih hati-hati. Bun, tanyanya lagi. Ayah di mana? Azarin menarik napas, menata hatinya sendiri sebelum menjawab. Mungkin di dapur, sayang. Wajah Alina langsung bersinar lagi. Dia menoleh cepat ke pintu, lalu kembali ke ibunya. Teteh mau ke ayah, katanya, kali ini dengan suara berbisik. Nanti teteh balik lagi. Azarin mengangguk. Hati-hati larinya. Alina tersenyum lebar, lalu berlari keluar, langkahnya kini lebih pelan, seolah benar-benar mengingat pesan. 39. Ibunya. Kamar kembali sunyi. Azarin menatap pintu yang sudah tertutup, lalu menunduk ke arah Zayan. Tangannya mengusap lembut kening putranya, memastikan suhunya. Di wajahnya, senyum yang tadi dipaksakan perlahan menghilang, digantikan oleh raut seorang ibu yang menyimpan banyak hal di dalam dada. Lantai bawah lebih terang. Dapur luas itu dipenuhi aroma roti panggang dan sesuatu yang sedang dipanaskan di wajan. Din berdiri di sana dengan kemeja rumah yang sederhana, lengan bajunya digulung. Gerakannya tenang, terukur, seperti seseorang yang mencoba menata pagi agar terlihat normal setelah malam yang kacau. Dia tidak mendengar langkah kecil itu sampai sebuah suara ceria memanggilnya. Ayah. Din menoleh. Senyum spontan langsung merekah di wajahnya ketika melihat Alina berlari ke arahnya. Pagi, Princess, katanya sambil berjongkok sedikit, menyambut anaknya yang langsung memeluk pinggangnya. Terima kasih, kata Alina cepat, mendongak dengan mata berbinar. Ayah sudah bawa Sehrish ke rumah. Din mengusap rambut putrinya, jari-jarinya bergerak pelan, penuh kasih. Sama-sama. Namun senyum itu tidak bertahan lama. Ada sesuatu di wajah Din yang berubah, nyaris tak terlihat, sebelum dia menarik napas kecil. Tapi, katanya pelan, seolah menyiapkan kata-kata dengan hati-hati. Hari ini Sehrish harus pulang. Tubuh Alina langsung menegang. Pulang. Ulangnya, alis kecilnya berkerut. Kenapa harus pulang? Kita kan libur sekolah. Teteh mau main sama Sehrish. Din berlutut lebih rendah, menyamakan tinggi mereka. Dia ingin Alina melihat wajahnya dengan jelas, ingin anak itu tahu bahwa keputusan ini bukan hal sepele. Sehrish juga punya keluarga, katanya lembut. Pamannya pasti khawatir kalau dia lama-lama di sini. Tapi dia senang di sini, bantah Alina cepat. Teteh bisa jagain dia. Teteh janji. Din tersenyum tipis. Ada rasa perih kecil di dadanya, melihat betapa tulusnya keinginan itu. Ayah tahu kamu sayang sama dia, katanya. Itu bagus. Tapi kadang, sayang juga berarti mengembalikan orang ke tempat yang seharusnya. Alina menggeleng keras. Rambutnya yang masih sedikit berantakan ikut bergerak. Teteh gak mau, katanya, nada suaranya mulai berubah. Kenapa ayah selalu ngatur? Din terdiam sesaat. Kata-kata itu sederhana, keluar dari mulut anak 4 tahun, tapi tetap terasa menghantam. Dia menarik napas, berusaha tetap tenang. Ayah bukan ngatur, katanya. Ayah cuma jaga supaya semua orang baik-baik saja. Tapi teteh gak baik-baik saja kalau Sehrish pulang, jawab Alina, suaranya meninggi.
Matanya mulai berkaca-kaca, marah bercampur kecewa. Ayah jahat. Kata itu jatuh begitu saja, polos, tanpa maksud melukai, tapi tetap menyisakan bekas. Din menutup mata sejenak. Di benaknya, terlintas wajah Azarin pagi tadi, lembut tapi menyimpan sesuatu. Terlintas Zayan yang terbaring dengan infus. Terlintas Serish yang semalaman terlelap di kamar Alina, menggenggam boneka dengan tangan kecilnya. Terlintas Sadam, dan duka yang belum selesai. Ayah bukan jahat, katanya pelan, membuka mata kembali. Ayah cuma capek. Alina mendengus, lalu mundur selangkah. Aku gak mau bicara sama ayah, katanya, sebelum berbalik dan 40. Berjalan pergi dengan langkah cepat, nyaris berlari, menahan tangis yang mulai naik. Din tetap berlutut di tempatnya beberapa detik setelah Alina menghilang di ujung lorong. Tangannya terjatuh ke sisi tubuh, napasnya terasa berat. Pagi itu, di rumah yang luas dan tenang, Din menyadari satu hal sederhana yang menyakitkan, menjadi ayah berarti terus-menerus berada di persimpangan. Antara hati anaknya, hati istrinya, dan rasa tanggung jawab yang seringkali menuntut pengorbanan diam-diam. Dia berdiri perlahan. Menu sarapan yang sudah disiapkannya tertata rapi di atas nampan, semangkuk sup hangat, potongan buah segar, dan segelas susu khusus ibu menyusui yang dia hangatkan sendiri. Din sengaja tidak memanggil Maid. Ada sesuatu dalam dirinya yang ingin mengambil alih pagi ini, seolah dengan menyiapkan makanan, dia bisa menebus jam-jam yang terlewat, atau setidaknya menunjukkan bahwa dia masih hadir. Langkahnya menuju kamar terasa lebih berat dari biasanya. Lorong panjang memantulkan bunyi langkahnya sendiri, membuatnya semakin sadar bahwa rumah ini terlalu besar untuk menyimpan begitu banyak perasaan tanpa suara. Pintu kamar utama setengah terbuka. Dari dalam, terdengar isak kecil yang tertahan, suara Alina yang merengek dengan nada patah. Din berhenti sejenak di ambang pintu, dadanya mengencang. Saat dia masuk, pemandangan itu menyambutnya dengan keheningan yang tegang. Azarin duduk di tepi ranjang, satu lengannya memeluk Alina yang terisak di pangkuannya. Tangan Azarin yang lain mengusap punggung putrinya dengan gerakan pelan, berulang, seolah mencoba menenangkan bukan hanya Alina, tetapi juga dirinya sendiri. Zayan terbaring di sisi lain ranjang, masih tertidur, napasnya teratur meski selang infus di tangannya mengingatkan betapa rapuh pagi ini. Tatapan Din dan Azarin bertemu sesaat. Tak ada senyum, tak ada sapaan. Hanya keheningan yang kaku, seperti benang halus yang bisa putus jika salah satu bergerak terlalu cepat. Din melangkah masuk, meletakkan nampan sarapan di meja kaca dekat sofa. Bunyi halus dari piring yang bersentuhan terdengar terlalu jelas di ruangan itu. Setelah itu, dia mendekat ke ranjang, berdiri tak jauh dari Azarin dan Alina. Napasnya ditarik dalam-dalam, lalu dilepaskan perlahan. Alina, katanya akhirnya, suaranya rendah namun tegas. Kamu gak bisa kayak gini. Jangan egois. Kata itu jatuh seperti kerikil kecil ke air tenang. Alina menangis semakin keras. Tubuh kecilnya menegang, bahunya naik turun cepat. Dia memalingkan wajahnya dari Din, menekan dahi ke dada ibunya, seolah mencari perlindungan. Tangannya mencengkeram baju Azarin erat-erat. Azarin tidak langsung berkata apa-apa. Dia terus mengusap rambut putrinya, jari-jarinya bergerak lembut, penuh kesabaran. Wajahnya tenang, tapi mata itu menyimpan banyak hal yang tak terucap. Sesekali, pandangannya melirik Zayan, memastikan anak itu tetap terlelap. Din merasakan dorongan untuk berbicara lagi, untuk menjelaskan panjang lebar, untuk membela keputusannya. Namun setiap kali dia membuka mulut, ada sesuatu yang menahannya. Dia tahu, di titik ini, apapun yang dia katakan akan terdengar seperti pembenaran. Teteh cuma mau main. Alina terisak di antara tangisnya. Teteh gak mau sendiri. Kata-kata itu menghantam Din lebih keras dari kemarahan sebelumnya. Dia menurunkan tubuhnya sedikit, berjongkok agar sejajar dengan ranjang. Wajahnya kini lebih dekat, tapi Alina tetap menolak menatapnya. Kamu gak sendiri,
katanya pelan. Kamu punya ayah, bunda, adik-adik. Tapi Teteh mau Sehrish, jawab Alina cepat, suaranya bergetar. Bunda aja pasti ngerti. Kalimat itu membuat Azarin menghela napas panjang, nyaris tak terdengar. Tangannya berhenti sejenak di punggung Alina, lalu kembali bergerak, lebih pelan, lebih hati-hati. Dia mengangkat wajahnya, menatap putrinya dengan mata yang basah namun jernih. 41. Sayang, katanya lembut, suaranya hampir seperti bisikan. Bunda ngerti kamu sedih. Tapi nangisnya jangan sampai bikin adik kebangun, ya. Alina menggeleng kecil, tetap terisak. Dia tidak menatap ibunya, tapi jelas menunggu sesuatu. Menunggu pembelaan. Menunggu izin. Din melihat itu. Dia melihat bagaimana putrinya memusatkan harapan pada Azarin, seolah keputusan akhir ada di tangan ibunya. Dan itu membuatnya semakin terjepit. Ayah gak bilang Sehrish gak boleh main sama kamu lagi, katanya mencoba tenang. Cuma hari ini dia harus pulang. Kenapa ayah terus ngomong? Alina membentak kecil, di sela tangisnya. Teteh gak mau dengar. Din terdiam. Rahangnya mengeras, lalu mengendur kembali. Ada lelah yang menyusup, lelah yang tidak bisa diusir dengan logika atau nada lembut. Ia menoleh ke Azarin, berharap istrinya akan berkata sesuatu, apa saja. Namun Azarin tetap diam. Dia hanya memeluk Alina lebih erat, menempelkan pipinya ke rambut putrinya, mengusap perlahan, seolah membiarkan Alina menumpahkan perasaannya tanpa menghakimi. Sikapnya dewasa, tenang, tapi justru itu yang membuat Din merasa semakin bersalah. Azarin tidak melawan, tidak membela dirinya sendiri, tidak menuntut. Dia memilih diam, dan diam itu terasa lebih berat dari 1000 kata. Bunda, Alina terisak lagi. Kalau Bunda bilang boleh, ayah pasti nurut. Kalimat itu membuat udara di kamar seolah berhenti. Azarin menutup mata sejenak. Dadanya naik turun, menahan sesuatu yang ingin keluar. Saat dia membuka mata kembali, ada kelembutan yang sama, tapi kini bercampur ketegasan halus. Alina, katanya pelan. Bunda sama ayah satu tim. Kalau ayah bilang begitu, pasti ada alasannya. Alina terdiam sesaat, seolah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Lalu tangisnya pecah lebih keras. Tubuhnya memberontak kecil, kakinya menendang-nendang pelan, frustrasi seorang anak yang tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Din berdiri perlahan. Punggungnya terasa kaku. Dia ingin memeluk Alina, ingin mengatakan bahwa dia mengerti, bahwa dia juga tidak ingin semua ini rumit. Tapi jarak di antara mereka terasa terlalu jauh, meski hanya beberapa langkah. Aku ke dapur sebentar, katanya akhirnya, lebihlah kepada Azarin daripada Alina. Suaranya lelah. Azarin mengangguk kecil tanpa menoleh. Din melangkah pergi, meninggalkan kamar itu dengan perasaan campur aduk. Di luar, lorong terasa lebih panjang. Dia menyandarkan punggungnya ke dinding sejenak, menutup mata. Di kepalanya, semua hal berputar, Sehrish yang masih terlelap di kamar Alina, Sadam yang hancur, Zayan yang sakit, dan Azarin yang memilih diam. Di dalam kamar, tangis Alina perlahan mereda, berubah menjadi isak tertahan. Azarin mengusap wajah putrinya, menyeka air mata dengan ibu jari. Nangisnya capek, ya, katanya lembut. Alina mengangguk kecil, masih terisak. Bunda marah sama Teteh. Azarin menggeleng. Enggak. Bunda ngerti perasaan kamu. Tapi Bunda gak bela Teteh, kata Alina lirih, hampir seperti keluhan. Azarin menunduk, menatap mata putrinya. Kadang, sayang, yang benar itu bukan yang bikin kita senang sekarang. Tapi yang bikin semua orang baik-baik saja nanti. 42. Alina tidak menjawab. Dia hanya memeluk ibunya lebih erat, seolah masih mencoba menerima kalimat itu. Azarin menatap ke arah pintu kamar, tempat Din tadi berdiri. Ada rasa perih kecil di dadanya. Bukan karena keputusan Din, bukan karena Sehrish, melainkan karena dia tahu betul suaminya juga sedang berada di batas kemampuannya.
Beberapa jam kemudian, rumah itu kembali tenang. Zayan tertidur lebih lelap setelah dokter memastikan kondisinya perlahan stabil, sementara Zamira meringkuk damai di boks bayi setelah menyusui. Din memutuskan mengantar Sehrish pulang hari itu juga. Bukan karena tergesa, melainkan karena dia tak ingin luka kecil di hati Alina berubah menjadi luka yang lebih besar. Maka Alina ikut bersamanya, duduk di kursi belakang, di samping Sehrish. Tangis yang tadi membekas sudah berganti tawa kecil. Dunia anak-anak memang sering sesederhana itu. Di dalam mobil, suara mereka berdua memenuhi kabin. Alina bercerita tentang mainan di rumahnya, tentang taman luas yang bisa mereka datangi untuk besok-besok, tentang ayunan dan es krim favoritnya. Sehrish mendengarkan dengan mata berbinar, sesekali menyelipkan komentar polosnya. Din mengemudi sambil sesekali melirik ke kaca spion. Setiap tawa kecil di belakangnya terasa seperti pengingat bahwa ia melakukan hal yang benar, setidaknya untuk saat ini. "Besok kita main lagi, ya?" kata Alina penuh semangat. "Iya," jawab Sehrish cepat. "Paman bilang boleh." Din tersenyum tipis. Dia sudah membuat keputusan. Setiap hari, Alina boleh bermain dengan Sehrish. Akan ada maid yang menemani, juga pengawal. Bisa di taman, bisa di arena permainan. Keputusan itu bukan sekadar kompromi, melainkan upaya menjaga keseimbangan. Dan anehnya, Alina menerima itu. Dia bersandar nyaman, menggenggam tangan Sehrish sepanjang perjalanan. Mobil berhenti di sebuah kediaman besar di tengah kota Dubai. Bangunannya megah namun terasa sunyi, seolah dinding-dindingnya ikut berkabung. Din turun lebih dulu, lalu membuka pintu belakang. Alina dan Sehrish melompat turun hampir bersamaan. Seorang maid menyambut mereka dengan hormat. Din menanyakan keberadaan Sadam. Penjaga rumah menjawab bahwa tuannya berada di lantai 2, di kamar. Din mengangguk pelan, tak meminta lebih. Dia lalu menunduk, menatap Alina yang masih menggenggam tangan Sehrish. "Ayo, sayang. Saatnya pamitan." Alina mengangguk. Wajahnya sedikit murung, tapi tidak lagi memberontak. Dia berpaling ke Sehrish dan mengucapkan perpisahan dalam bahasa Arab khas Dubai. Suaranya ceria meski ada nada sedih yang samar. Dia berjanji akan menjemput besok, akan bermain lagi. Sehrish mengangguk, lalu memeluk Alina erat-erat. Setelah itu, dia melangkah mendekati Din dan dengan sopan menyalami tangannya. "Terima kasih, Paman. Sudah izinkan Sehrish main sama Alina." Kalimat sederhana itu membuat dada Din menghangat sekaligus perih. Dia menunduk, mencium kepala Sehrish dengan penuh kasih. "Iya, nak. Paman akan selalu izinkan. Kalau kangen Alina, telepon Paman, ya." Sehrish mengangguk mantap. Din menggenggam tangan Alina, bersiap melangkah pergi. Namun langkahnya terhenti saat suara kecil itu kembali terdengar, ragu namun jujur. "Paman, aku boleh main ke rumah Alina lagi. Aku mau ketemu bundanya Alina." Pertanyaan itu menghantam tepat di dadanya. Din berbalik. Tanpa ragu, dia berlutut, merentangkan tangan. Sehrish melangkah mendekat dengan malu-malu, lalu masuk ke dalam pelukan Din. Tubuh kecil itu begitu ringan, begitu rapuh. Alina menatap pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya siang itu, dia tak 43. Cemburu. Yang ada hanya empati polos seorang anak. "Aku mau dipeluk bundanya Alina," kata Sehrish lirih. "Boleh." Din menutup mata sejenak. Ada air yang menggenang di sudut matanya. "Boleh, nak. Boleh sekali." Bundanya Alina juga sayang sama Sehrish. Tapi adik kecil Alina lagi sakit. Bundanya lagi ngurusin adik. "Nanti kalian ketemu. Paman janji." Sehrish mengangguk, lalu melepaskan pelukan. Din berdiri perlahan. Dalam hatinya, ada rasa sayang dan kasihan yang bercampur jadi satu. Anak sekecil ini sudah kehilangan orang tuanya. Kemarin kakeknya meninggal. Ujian itu terlalu besar untuk bahu sekecil itu. Din menoleh pada maid yang sejak tadi menunggu.
Tolong jaga dia baik-baik. Jangan biarkan dia sendirian. Kalau dia menangis, temani. Maid itu mengangguk hormat. Din mengusap kepala Sehrish sekali lagi, lalu berpamitan. Dia menggenggam tangan Alina dan melangkah pergi. Saat mobil melaju meninggalkan rumah itu, rasa panas menggumpal di dadanya. Ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang belum dia sentuh. Alina diam sepanjang perjalanan berikutnya. Tidak lagi banyak bicara. Pandangannya tertuju keluar jendela. Din tak memaksanya bicara. Dia tahu, siang ini menyisakan banyak emosi kecil yang perlu waktu untuk tenang. Namun di tengah jalan menuju kantor, ponsel Din bergetar. Nama ayahnya tertera di layar. Din pun segera memasang earphone. "Assalamualaikum, Pak," jawabnya dengan tenang, sembari fokus mengemudi. "Waalaikumsalam, Nak." Suara pria parubaya di seberang telepon terdengar berat. Namun sekilas Din tak banyak menebak, karena dia tahu ayahnya masih berkabung juga. "Kamu sudah ke rumah Sadam?" lanjut Pak Argatama lagi. Din mengangguk meski tahu ayahnya tak bisa melihat. "Sudah, Pak. Tapi ini lagi jalan ke kantor." "Kamu ketemu Sadam tidak?" tanya Pak Argatama lagi dengan nada cemas yang membuat Din mengerutkan kening. "Tidak, Pak. Din hanya mengantara Sehrish saja, dan bertemu dengan pengasuhnya. Ada jeda di seberang sana." Lalu suara ayahnya kembali, lebih serius dari sebelumnya. "Din, Papa minta kamu balik ke rumah itu." Din mengernyit. "Kenapa, Pak?" "Papa khawatir Sadam menyakiti dirinya sendiri," kata Pak Argatama pelan namun tegas. "Sejak subuh Papa coba hubungi dia. Nomornya sudah tidak aktif." Jantung Din berdetak lebih cepat. Gambaran wajah Sadam semalam, kosong dan patah, kembali muncul di benaknya. Tangannya mencengkeram setir sedikit lebih kuat. "Papa yakin?" tanyanya, meski suaranya sudah berubah. "Papa gak akan minta kalau gak merasa perlu," jawab ayahnya. "Tolong ya, Nak," Papa cemas dengan keadaan Sadam. Din menarik napas panjang. Dia menoleh ke arah Alina lewat kaca spion. Putrinya menatapnya dengan mata polos. "Ayah mau ke tempat Sehrish lagi," katanya lembut. "Nanti Sehrish ajak main dulu, ya, Nak." Alina mengangguk antusias. "Iya, Ayah," jawabnya penuh semangat. "Terima kasih, ya." Din hanya mengangguk singkat, lalu memutar arah. Kantor bisa menunggu. Ada hal lain yang lebih mendesak. Meskipun dia tak yakin Sadam akan melakukan hal segila itu, namun dia pun tak memungkiri, Sadam kehilangan ibu, adiknya, dan kini ayahnya. Sekuat-kuatnya seseorang, jika mentalnya diterpa begitu kencang. 44. Pasti akan runtuh juga. 45. Din tiba kembali di rumah Sadam dengan dada yang terasa sesak, seolah udara di sekitarnya mendadak menipis. Mobilnya belum sepenuhnya berhenti ketika dia sudah membuka pintu, langkahnya tergesa, napasnya tak lagi teratur. Dia hanya sempat memberi salam singkat pada maid yang menyambut, lalu dengan suara tegas meminta diantar ke kamar Sadam. Tangga menuju lantai 2 terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap anak tangga dipijaknya dengan gelisah, seolah ada detik yang terus berdetak terlalu cepat di kepalanya. Di benaknya terngiang ucapan ayahnya, nada serius yang jarang salah. Kekhawatiran itu kini menjelma bayangan-bayangan buruk yang dia coba singkirkan, namun justru semakin kuat. Sementara itu, Alina sudah berada di taman belakang bersama Sehrish. Suara tawa kecil mereka sempat terdengar samar dari kejauhan, kontras dengan jantung Din yang berdegup kencang. Dia tidak menoleh. Saat ini, seluruh fokusnya tertuju pada satu pintu di ujung lorong lantai 2. Din berhenti tepat di depan pintu kamar Sadam. Lorong itu sunyi, terlalu sunyi untuk sebuah rumah yang seharusnya masih bernapas. Dia mengangkat tangannya, mengetuk pelan, sekadar isyarat sopan yang biasa dilakukan seseorang sebelum masuk ke ruang orang lain. Tidak ada jawaban.